Ken Omajar, Sosialista, Mungkas Part, Kadar Esters, Visite Sevel. Di sebuah pulau kecil di timur Sumatera, seorang anak bernama Ahmad Aidit lahir dari keluarga sederhana di Belitung Timur. Tak ada yang menyangka, anak kampung ini kelak akan menjadi sosok paling berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia abad ke-20. Dialah Dipa Nusantara Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia, PKI, orator ulung, ideolog yang disegani sekaligus dibenci, dan tokoh sentral di balik peristiwa paling kontroversial dalam sejarah bangsa. Gerakan 30 September 1965. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri jejak DN Aidit dari masa kecilnya di Belitung, pelariannya di masa pendudukan Jepang, hingga kebangkitannya sebagai pemimpin partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok. Siapa sebenarnya Aidit? Bagaimana ia bisa mengguncang fondasi negara muda bernama Republik Indonesia? Dan apa yang membuatnya begitu ditakuti hingga akhirnya diburu dan dibungkam? Dipa Nusantara Aidit, yang lebih dikenal sebagai DN Aidit, lahir dengan nama Ahmad Aidit pada 30 Juli 1923 di Pulau Belitung, Hindia Belanda. Di kalangan keluarga dan kerabat dekat, ia biasa disapa Ahmad, nama kecil yang lekat dengan masa kanak-kanaknya, yang penuh kedisiplinan dan nuansa religius. Ayahnya, Abdullah Aidit, adalah seorang tokoh muda Belitung yang aktif dalam pergerakan anti-kolonial. Selepas kemerdekaan, ia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, DPRS, dari Partai Masyumi. Abdullah juga mendirikan perhimpunan keagamaan Nurul Islam yang terinspirasi oleh ajaran pembaruan Islam Muhammadiyah. Ibunya, Mailan, berasal dari keluarga bangsawan lokal. Ia adalah putri Ki Agus Haji Abdul Rahman, pemuka kampung Batu Hitam sekaligus pemilik tanah luas di wilayah itu. Dari garis ibunya pula mengalir darah aristokrasi Melayu dan Minangkabau melalui sang nenek, Nyayu Aminah, yang diyakini berasal dari Nagari Maninjau, Sumatera Barat. Tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai agama dan kehormatan, Ahmad kecil dikenal sebagai anak yang tekun beribadah dan fasih membaca Al-Quran. Ia bahkan dipercaya menjadi muazin di musala kampung karena suara azannya yang lantang dan merdu. Meski hidup dalam lingkungan yang kental dengan ajaran Islam, benih-benih intelektualisme dan ketertarikan pada dunia sosial politik sudah mulai tumbuh dalam dirinya sejak usia muda. Ahmad adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Kehilangan ayahnya di usia belia membuat kehidupannya tidak mudah. Ibunya kemudian menikah lagi, dan dari pernikahan kedua itu lahirlah 2 saudara tiri, Asahan dan Sobron. Dalam segala keterbatasan, Ahmad tumbuh sebagai anak yang cerdas, tekun, dan kritis terhadap lingkungannya. Setelah menamatkan pendidikan dasar di Hollands Inland School, HIS, di Pulau Bangka, Aidit merantau ke Jawa demi melanjutkan pendidikan. Ia menetap di rumah Muhammad Isa Ansyari di Bandung, seorang perantau Minang yang kelak dikenal sebagai tokoh Islam terkemuka dari Partai Masyumi. Hubungan Aidit dan Isa Ansyari sangat erat, seperti saudara kandung, meskipun pada akhirnya keduanya berdiri pada 2 kutub ideologis yang saling bertolak belakang. Dari Bandung, Aidit kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di Middenstand Handel School, MHS, sebuah sekolah dagang menengah yang menekankan pelajaran-pelajaran praktis seperti akuntansi, ilmu perdagangan, dan pengetahuan barang. Selama masa sekolah di Jakarta, ia tinggal di kawasan Cempaka Putih dan kemudian Senen, wilayah yang saat itu mulai tumbuh sebagai pusat kaum muda urban. Disinilah Aidit mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan intelektual dan pergerakan pemuda. Sekitar tahun 1940, semangatnya untuk belajar dan berbagi ilmu mendorongnya mendirikan sebuah perpustakaan kecil bernama Antara di kawasan Tanah Tinggi, Senen. Bersama sahabatnya Mokhtar,
Aidit tidak hanya mengelola perpustakaan, tetapi juga membuka usaha jahit kecil-kecilan. Rumah dan perpustakaan itu kemudian menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda progresif, termasuk tokoh-tokoh muda yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, seperti Adam Malik dan Chairul Saleh. Suasana intelektual yang tumbuh di sana menjadi cikal bakal komunitas seniman Senen, gerakan seni yang berakar dari kebudayaan Minang dan kemudian sentral PKI. Saat itu PKI tengah bangkit dari keterpurukan akibat pemberontakan yang gagal pada 1926 dan peristiwa Madiun 1948. Puncak kebangkitan awalnya terjadi pada Agustus 1951 saat Aidit memimpin reorganisasi besar PKI dan secara resmi menjadi Ketua Komite Sentral (CC) PKI, posisi tertinggi dalam partai. Ia memimpin bersama 3 tokoh lain, M.H. Lukman, Joto, dan Sudisman. Sebagai Ketua Komite Sentral PKI, Aidit membawa perubahan besar dalam strategi partai. Ia juga membentuk berbagai organisasi sayap partai untuk menjangkau masyarakat luas, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, BTI, Barisan Tani Indonesia, dan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pada pemilu 1955, PKI berhasil memperoleh suara signifikan dan Aidit terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Ketika sistem parlementer diganti dengan demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Aidit menjadi anggota MPRS dan memainkan peran penting dalam merumuskan arah negara. Tahun 1960-an menjadi masa puncak pengaruh politik Aidit. Ia menjadi tokoh sentral dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, dan menjalin hubungan erat dengan Presiden Soekarno. Aidit juga aktif menulis dan menyunting media partai seperti Bintang Merah, serta menyampaikan pidato-pidato ideologis yang memperkuat posisi PKI di tengah lanskap politik nasional. DN Aidit juga dikenal sebagai arsitek ideologis yang berhasil menggeser orientasi PKI dari Uni Soviet ke Republik Rakyat Tiongkok. Ia mempererat hubungan PKI dengan Presiden Soekarno melalui dukungan pada konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Sebuah platform politik yang menggabungkan 3 kekuatan besar Indonesia kala itu. Aidit bahkan mendapat kepercayaan masuk dalam lingkaran pemerintahan, menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS dalam Kabinet Kerja 3 dan 4, serta dalam Kabinet Dwi Kora, 1 antara tahun 1962 hingga 1965. Puncak kejayaan Aidit terjadi saat PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Dalam pemilu 1955, PKI meraih lebih dari 3,5 juta suara dan pengaruhnya merambah hingga ke organisasi buruh, tani, seniman, dan unsur militer. Memasuki tahun 1963, menjadi saksi memuncaknya ketegangan politik di Indonesia. Di tengah bayang-bayang Perang Dingin, Presiden Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan dengan politik Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Dalam suasana ini, Partai Komunis Indonesia, PKI, tampil sebagai kekuatan politik besar dan Dipa Nusantara Aidit menjadi tokoh sentral yang ambisius. Salah satu gagasan Aidit yang paling kontroversial muncul ketika Indonesia tengah menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Dalam semangat revolusi dan retorika anti-imperialis, Aidit mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima. Pasukan bersenjata yang terdiri dari buruh, tani, dan rakyat revolusioner di luar struktur militer formal. Menurut Aidit, kekuatan rakyat harus dilibatkan langsung dalam pertahanan negara dan mereka berhak untuk memegang senjata.
Ide ini disambut hangat oleh PKI dan simpatisan rakyat kecil yang merasa dimarginalkan oleh struktur militer yang elitis. Namun di mata petinggi Angkatan Darat, gagasan ini adalah ancaman langsung terhadap eksistensi dan otoritas mereka. Jenderal Ahmad Yani dan para komandan militer lainnya melihat Angkatan Kelima sebagai upaya PKI untuk membentuk milisi bersenjata tandingan di luar kendali negara yang bisa membuka jalan menuju kudeta gaya komunis seperti yang terjadi di Tiongkok dan Kuba. Lebih dari itu, gagasan ini berpotensi menghancurkan tatanan komando dan disiplin militer yang telah mapan. Ketegangan pun meningkat, sementara Aidit mengkampanyekan Angkatan Kelima sebagai perwujudan revolusi rakyat bersenjata. Angkatan Darat menanggapinya dengan keprihatinan dan kewaspadaan tinggi. Militer melihat bahwa PKI bukan sekadar partai politik, melainkan kekuatan ideologis yang sedang membangun sayap militer sendiri. Presiden Soekarno yang tengah memainkan politik keseimbangan tidak secara tegas menolak maupun mendukung gagasan tersebut. Ia membiarkan wacana itu berkembang di ruang publik. Tapi bagi Angkatan Darat, ketidakjelasan ini sama saja dengan lampu kuning menuju bahaya. Dalam berbagai pidatonya, Aidit semakin agresif menyuarakan pentingnya rakyat bersenjata. Ia menekankan bahwa musuh Indonesia bukan hanya di luar negeri, tapi juga kaum reaksioner di dalam negeri. Sebuah sindiran tajam terhadap kalangan militer dan elit non-komunis. Gagasan Angkatan Kelima menjadi titik api. Ia memanaskan suhu politik nasional dan memperlebar jurang kecurigaan antara TNI Angkatan Darat dan PKI. Pada 23 Mei 1965 menjadi momentum besar bagi Partai Komunis Indonesia, PKI, ketika mereka menggelar perayaan ulang tahun ke-45 secara besar-besaran di Jakarta. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, ribuan kader dan simpatisan PKI tumpah ruah memenuhi stadion, membentuk lautan merah yang menandai kekuatan politik partai tersebut pada masa itu. Perayaan ini bukan sekadar seremoni rutin, ia menjadi semacam deklarasi kekuatan terakhir PKI di ruang publik nasional. Dengan semangat revolusioner yang membara, acara ini dipenuhi pidato-pidato penuh semangat dari para pemimpin partai, nyanyian perjuangan, serta simbol-simbol komunis yang ditampilkan dengan mencolok. Atmosfer hari itu mencerminkan kepercayaan diri PKI yang sedang berada di puncak pengaruh, bahkan menjelang masa-masa yang akan mengubah segalanya. Salah satu aspek mencolok dari perayaan ini adalah mobilisasi massa secara besar-besaran. Ribuan orang dari berbagai daerah, termasuk dari Bogor dan kota-kota satelit lainnya, dikerahkan menuju Jakarta. Dengan menggunakan kereta, truk, dan kendaraan umum, barisan kader PKI bergerak ke ibu kota. Sebuah demonstrasi kekuatan akar rumput yang luas dan terorganisasi. Namun tak seorang pun pada hari itu menyadari bahwa perayaan tersebut akan menjadi yang terakhir dan memicu ketegangan semakin mendidih. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya hanya berselang 4 bulan kemudian pada malam 30 September 1965 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa ini menandai awal dari kehancuran PKI dan berakhirnya eksistensi politik partai tersebut di Indonesia. Apa yang terjadi di Senayan pada Mei 1965 kemudian dikenang bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pertanda senyap dari akhir sebuah era. Sejak saat itu, nasib PKI berubah drastis. Gagasan revolusioner Aidit yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kekuatan rakyat justru menjadi salah satu dasar legitimasi bagi Angkatan Darat untuk membasmi habis partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan RRT itu. Setelah penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat pada malam 30 September 1965, kemarahan rakyat Indonesia membuncah. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S,
itu segera menyulut gelombang tuduhan. Sorotan tajam langsung mengarah pada Partai Komunis Indonesia, PKI, dan nama DN Aidit, sang ketua CCPKI, berada di garis depan sebagai tertuduh utama. Bagi militer dan banyak kalangan lainnya, keterlibatan Aidit tak terbantahkan. Namun, sejumlah tokoh seperti Subandrio dan Nyoto membantah bahwa PKI secara institusional terlibat. Bahkan Kolonel Abdul Latif, salah satu pelaku G30S, mengklaim bahwa aksi tersebut semata untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal, bukan konspirasi PKI. Usai kejadian, DN Aidit menghilang dari Jakarta. Ia bergerak diam-diam ke Jawa Tengah, mencoba mengonsolidasikan kekuatan dan menemui kader-kadernya yang tersisa. Tapi pelariannya tak berlangsung lama. Pada 22 November 1965, ia tertangkap di Desa Sambeng, Solo, oleh pasukan yang dipimpin Kolonel Yasir Hadibroto. Aidit, tokoh yang pernah duduk sebagai Menteri Negara Koordinator dalam Kabinet Dwi Kora, kemudian dibawa ke markas Brigade Infanteri 4 di Boyolali. Di sanalah ia diinterogasi dengan ketat. Rencananya, ia akan dibawa ke Semarang untuk menjalani proses hukum. Tapi nasib berkata lain. Perintah dari Jakarta datang tanpa surat, tanpa tanda tangan. Cukup sebuah isyarat yang diyakini berasal dari Soeharto, jenderal yang saat itu tengah menanjak menuju puncak kekuasaan. Maka keputusan berubah. DN Aidit tidak akan diadili. Ia akan disingkirkan secara senyap. Hari itu, Aidit sempat menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Bahkan sebelum dibawa keluar ruang interogasi, ia masih meminta rokok lagi. Tenang, tanpa gelagat gentar, ia tetap menunjukkan wibawa seorang pemimpin. Dalam sesi interogasi, Aidit akhirnya mengakui perannya dalam G30S. Ia meminta satu hal, bertemu Presiden Soekarno untuk menjelaskan semuanya. Tapi permintaan itu ditolak tegas oleh Kolonel Yasir. Mayor Trisno, salah satu perwira bawahannya, ditugaskan mencari lokasi eksekusi. Pilihan jatuh pada sebuah sumur tua yang tersembunyi di balik semak dan pohon-pohon rimbun, di dalam kompleks markas Batalion 444, Satuan Kostrad yang bermarkas di Boyolali. Malam pun tiba. Aidit diberi waktu 30 menit untuk bersiap. Waktu itu tak ia gunakan untuk meratap. Di tepi sumur tua, di bawah langit gelap dan udara dingin yang menyelinap lewat dedaunan, DN Aidit berdiri tegak. Ia menyampaikan pidato terakhirnya. Pendek, lantang, penuh bara ideologi. Ia menolak tunduk. Ia memilih mati daripada menyerah. Dan dengan suara menggema, ia menutup pidatonya. Hidup PKI! Teriakan itu memicu kemarahan para prajurit. Tanpa aba-aba panjang, peluru dimuntahkan. Tubuh DN Aidit roboh, darahnya menyatu dengan tanah yang dingin dan basah di sekitar sumur tua. Jenazahnya dijatuhkan ke dalam lubang gelap itu. Tak ada doa, tak ada tanda peringatan. Hanya batang pisang, kayu-kayu kering, dan timbunan tanah yang kemudian dibakar, seolah ingin menghapus jejak keberadaannya dari sejarah. DN Aidit gugur tanpa pernah diadili. Ia mati dalam senyap, di luar hukum dan di luar sorotan dunia. Kematian itu menjadi simbol runtuhnya PKI, partai yang pada awal 1960 pernah menjelma menjadi kekuatan komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Sejarah mencatat, akhir hidup DN Aidit bukan di ruang pengadilan, melainkan di tepi sumur tua yang sunyi, gelap, dan hampir terlupakan. Konon, lubang itu adalah sebuah sumur. Disitulah Dipa Nusantara Aidit, tokoh penting dalam Partai Komunis Indonesia, dihabisi dan dibuang tanpa nisan. Tapi sumur itu kini tak jelas di mana. Ia lenyap, ditelan bumi, disembunyikan oleh waktu, atau mungkin dihapus dengan sengaja. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada malam itu. Yang tinggal hanyalah bisik-bisik dan fragmen cerita yang saling bertentangan. Sebuah penangkapan, interogasi kilat, dan peluru yang mengakhiri hidup seorang tokoh besar dalam satu kedipan sejarah. Yang menyedihkan mungkin bukan hanya
nasib Aidit yang hilang, melainkan juga bagaimana bangsa ini memilih diam, memilih melupakan, membiarkan lubang gelap itu tetap tersembunyi, bukan hanya di bumi, tapi juga di benak kita bersama.